Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kami dari kelompok 1 bisa mempresentasikan materi tentang persamaan diferensial biasa, orde 2, dan penerapannya. Saya Alda Laudia selaku moderator menuntun jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1, yaitu ada Meli Suliawati, Hisyam Ahyani, Endah Trilestari, dan Alda Laudia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita bahas tentang materi persamaan diferensial biasa orde 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Persamaan diferensial biasa orde 2. Persamaan diferensial orde 2 atau biasa disebut dengan PD orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya adalah berpangkat 2. Adapun rumusnya yaitu Px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan fx. Dan adapun bentuk umumnya yaitu y aksen kuadrat ditambah p x y aksen ditambah q x y sama dengan rx. Dengan ketentuan, jika rx sama dengan 0, maka PD tersebut merupakan PD orde 2 bentuk homogen. Sedangkan jika rx tidak sama dengan 0, maka PD tersebut merupakan non. Karena kita akan membahas tentang penerapan mengenai rangkaian RLC, maka kita akan membahas sedikit materi mengenai rangkaian RLC atau aplikasi rangkaian RLC yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rangkaian LC seri dan rangkaian RLC seri. Untuk yang pertama, rangkaian LC seri didapatkan dengan hukum Kirchhoff, yaitu VL plus VC sama dengan E atau tegangan. Dengan keterangan, VL adalah tegangan pada induktor, yaitu L dl per dt, dan VC adalah tegangan pada kapasitor, yaitu 1 per C integral L dt. Dan arus yang mengalir pada kapasitor yaitu I sama dengan C D VC per dt. Oke, yang kedua yaitu rangkaian RLC seri. Model persamaan rangkaian RLC seri sama, yaitu didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu bedanya di sini ada resistor dengan rumus VR plus VL ditambah VC sama dengan E atau tegangan. Dengan ketentuan atau keterangan, VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI. Yang kedua, VL adalah tegangan pada induktor, yaitu L besar dl per dt. Dan VC adalah tegangan pada kapasitor, yaitu 1 per C integral I dt. Dan arus yang mengalir pada kapasitor sama, yaitu I sama dengan C dVC per dt. Nah, dari penyelesaian umum PD terdapat 3 kemungkinan akar-akar, yaitu diantaranya 1. Akar real berbeda, yaitu R1, R2 dengan R1 tidak sama dengan R2. Yang kedua, akar real kembar, yaitu
R1 sama dengan R2 sama dengan R. Dan yang ketiga, akar kompleks, yaitu R1 sama dengan U ditambah IW, R2 sama dengan U dikurangi IW. Untuk rumusnya, yang pertama yaitu akar real berbeda, yaitu Y sama dengan C1E pangkat RLT ditambah C2E pangkat R2T. Yang kedua, akar real kembar dengan rumus Y sama dengan C1E pangkat RT ditambah C2XE pangkat RT. Dan yang ketiga ada akar kompleks dengan rumus Y sama dengan E pangkat UX kurung buka C1 cos WX ditambah C2 sin WX. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial non-homogen. Dengan bentuk umumnya yaitu sama seperti PD homogen, tetapi yang di sini yang membedakannya yaitu Rx-nya. Karena pada PD non-homogen Rx-nya tidak sama dengan 0. Adapun solusi umum yaitu Y sama dengan YH plus YP, di mana YH adalah solusi PD homogen dan YP sama dengan solusi PD non-homogen. Ada dua metode dalam mencari solusi PD non-homogen, yaitu ada metode tak tentu dan metode variasi parameter. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai menggunakan metode tak tentu saja. Pada solusi homogen, solusi parsial tidak boleh muncul, karena jika terjadi, maka kalian tinggal kalikan solusi khususnya dengan faktor X dan X kuadrat, sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penerapan persamaan diferensial order 2. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu diberikan rangkaian LC seri berikut. Tentukan solusi khusus untuk tegangan PC jika tegangan sumbernya adalah PS sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika PS sama dengan 0 itu merupakan solusi homogen. Nah, di dalam gambar juga kita ketahui bahwa L-nya itu sama dengan 5 Henry dan C-nya 0,4 Fahrenheit. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu PS sama dengan PL plus PC. Nah, PL-nya itu adalah L DI per DT plus PC. Karena di sini ada I, maka kita akan substitusikan I tersebut ke dalam persamaan. Nah, menjadi L C D kuadrat PC per DT kuadrat plus PC. Kemudian kita masukkan nilai PS, L, dan C-nya menjadi 0 sama dengan 2 D kuadrat PC per DT kuadrat plus PC. Nah, 0 itu PS-nya, 2 itu hasil kali antara L dan C, 5 dikali 0,4 jadi 2. Atau bisa juga kita sederhanakan dibagi menjadi 2, yang hasilnya menjadi 0 sama dengan D kuadrat PC per DT kuadrat tambah setengah C, setengah PC. Nah, karena di sini dia merupakan solusi homogen, maka kita hanya akan mencari satu solusi saja. Nah, dengan persamaan R kuadrat plus setengah sama dengan 0. Nah, nanti akan menghasilkan akar-akar kompleks. Jadi R12 sama dengan 0 plus minus I1 per akar 2. Sehingga nanti solusi akhirnya menjadi PH sama dengan C1 cos 1 per akar 2T plus C2 sin 1 per akar 2T. Baik, saya Hysyamayani akan menjelaskan penerapan kedua dari persamaan diferensial order 2. Sama seperti penerapan pertama, yaitu menggunakan rangkaian LC seri. Pada penerapan kedua pun kita menggunakan rangkaian LC seri. Diberikan rangkaian LC seri sebagai berikut.
Tentukan solusi khusus untuk tegangan Fc jika tegangan sumber atau Vs-nya bernilai 5 volt dengan syarat batasnya yaitu Fc 0 sama dengan 0 dan Fc aksen 0-nya sama dengan 1. Rangkaian LC serinya bisa kalian lihat di slide PowerPoint. Penyelesaiannya yaitu pertama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu Vs sama dengan Vl ditambah Vc sama dengan, kita tahu bahwa Fl adalah L dikali dI per dt ditambah Vc nya, dan kita tahu pula bahwa I itu sama dengan C dikali D Vc per dt. Kemudian kita substitusikan nilai I-nya dan didapat nilai yaitu Vs sama dengan LC dikali D kuadrat Fc per dt kuadrat plus Vc. Nah, masukkan nilai Vs, L, dan C-nya. Kita tahu bahwa Vs-nya yaitu 5 volt, berarti 5 sama dengan L-nya yaitu 5 dan C-nya yaitu 0,4. Kemudian D kuadrat Vc per dt kuadrat plus Vc. 5 sama dengan 5 dikali 0,4 kan 2, berarti 5 sama dengan 2 D 2 Vc per dt kuadrat plus Fc. Kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 2 untuk menghilangkan angka 2 di orde 2 nya, maka dapat hasil 5 per 2 sama dengan D kuadrat Vc per dt kuadrat plus setengah Vc. Setelah itu kita cari solusi homogennya terlebih dahulu dari persamaan tadi yang 5 per 2 sama dengan D2 Vc per dt kuadrat plus setengah Vc. Persamaan karakteristiknya dari persamaan diferensial orde 2 tadi berarti R kuadrat plus setengah sama dengan 0. Ingat, jika kita akan mencari solusi homogen berarti ruas kanannya adalah sama dengan 0. Dari persamaan karakteristik tersebut kita peroleh akar-akar kompleks, yaitu R1 dan 2 sama dengan 0 plus minus 1 per plus minus I dikali 1 per akar 2. Itu bentuknya seperti yang telah dijelaskan di slide PowerPoint sebelumnya, yaitu U plus minus I dikali W dikali X. Karena pada persamaan karakteristik kita mendapatkan akar-akar kompleks, maka solusi homogennya yaitu berbentuk Y sama dengan E pangkat U dikali X dalam kurung C1 cos WX ditambah sin ditambah C2 dikali sin WX. Maka kita tinggal masukkan saja, yaitu VH sama dengan E, U-nya kita ganti dengan 0. Jadi E pangkat 0 dikali X dalam kurung C1 cos. Nah, W-nya kita ganti dengan 1 per akar 2 X plus C2 sin W-nya kita ganti lagi dengan 1 per akar 2 X dalam tutup kurung. Kemudian karena tadi pangkat di E-nya itu 0, maka menghasilkan 1. Jadi 1 tidak usah ditulis. Jadi VH-nya yaitu C1 cos 1 per akar 2 X plus C2 sin 1 per akar 2 X. Nah, setelah kita mencari solusi homogennya, kita cari juga solusi partikularnya, yaitu solusi non homogen ya. Misalkan
VP atau solusi partikularnya kita misalkan dengan A, maka jika kita turunkan 1 kali maka akan mendapatkan nilai 0, dan jika kita turunkan 2 kali maka tetap bernilai 0. Kita tinggal masukkan nilai VP aksen dan VP aksen kuadrat atau turunan kedua. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan diferensial order 2-nya. Maka didapat hasil 0 plus setengah dikali A sama dengan 5/2. Sehingga didapat A sama dengan atau VP sama dengan 5. Setelah kita mencari solusi homogen dan solusi non homogennya, maka selanjutnya kita mencari solusi total, di mana VT atau tegangan totalnya sama dengan VH homogen ditambah non homogennya itu VP. VT sama dengan tadi yang homogennya C1 dikali cos dikali 1/akar 2x plus C2 sin 1/akar 2x, dan VP nya kita tadi didapat yaitu 5, jadi plus 5. Untuk memperoleh nilai C1 dan C2, masukkan syarat batas yang kita ketahui sebelumnya. Untuk syarat batas V0 sama dengan 0 kita masukkan, jadi 0 sama dengan C1 dikali cos dikali 1/akar 2, X nya kita ganti dengan 0, plus C2 sin 1/akar 2 sama X nya kita ganti dengan 0 plus 5, maka diperoleh C1 sama dengan min 5. Untuk syarat batas kedua yaitu F aksen 0 sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai 1 di depan, 1 sama dengan, oh ya, ini karena V aksen berarti dari VT nya tadi C1 cos 1/akar 2x plus C2 sin 1/akar 2x plus 5 itu kita masing-masing diturunkan terlebih dahulu, maka didapat min C1 dikali sin dikali 1/akar 2. Nah, X nya kita ganti dengan 0 plus C2 dikali cos 1/akar 2, X nya kita ganti dengan 0 juga plus 0, maka didapat hasil C2 nya sama dengan 1. Nah, terakhir didapatkan tegangan pada kapasitor atau VC, yaitu tinggal kita ganti nilai C1 dan C2 nya, ya tadi C1 nya min 5 dan C2 nya 1, berarti VC nya yaitu atau tegangan pada kapasitornya sama dengan min 5 dikali cos 1/akar 2x plus sin 1/akar 2x plus 5. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Saya, Endah Lestari, akan menjelaskan contoh soal yang ketiga terkait penerapan persamaan diferensial order 2. Untuk contoh soalnya dapat dilihat pada gambar di samping, diberikan rangkaian RLC seri dengan diketahui nilai R-nya sama dengan 8, L-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 0,1. Kemudian tentukan tegangan pada kapasitor PC jika tegangan sumber adalah PS sama dengan 12 volt dan batas syarat FC0 sama dengan 0 dan FC aksen 0 sama dengan 1. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita ketahui bahwa rumus tegangan pada kapasitor atau Vs sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. VR itu sama dengan I dikali R, sama dengan I dikali R ditambah L dikali DI per DT ditambah VC, sama dengan I nya itu kita gantikan dengan digantikan dengan C dikali DVC per DT, maka PS sama dengan C dikali R dikali DVC per DT ditambah L dikali C dikali D pangkat 2 VC per DT pangkat 2 ditambah VC.
Kemudian masukkan nilai Vs, R, L, dan C. Kita ketahui Vs-nya sama dengan 12 dan R-nya sama dengan 8, L-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 0,1. Maka CR sama dengan 8 dikali 0,1 sama dengan 0,8, dan LC sama dengan 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1. Sehingga diperoleh 12 sama dengan 0,8 dVc per dt ditambah 0,1 d pangkat 2 Vc per dt pangkat 2 ditambah Vc. Untuk memudahkan di langkah selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 10 sehingga menghasilkan 120 sama dengan 1 d pangkat 2 Vc per dt pangkat 2 ditambah 8 dVc per dt ditambah 10 Vc. Selanjutnya kita mencari solusi homogennya. Dari persamaan tersebut kita buat bentuk homogen dengan memisalkan R sama dengan dVc per dt, sehingga persamaan kuadratnya yaitu R pangkat 2 ditambah 8R ditambah 10 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapat menghitung untuk mencari akar-akar persamaannya, sehingga diperoleh R1 sama dengan negatif 6,45 dan R2 sama dengan negatif 1,55. Sehingga kita peroleh solusi homogennya yaitu C1E pangkat negatif 6,45T ditambah C2E pangkat negatif 1,55T. Yang selanjutnya kita akan mencari solusi partikuler atau non-homogennya dengan memisalkan Fp sama dengan A. Maka Fp aksen sama dengan 0 dan Fp double aksen sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke persamaan sehingga menghasilkan 0 ditambah 8 dikali 0 ditambah 10 dikali A sama dengan 120. Sehingga kita peroleh solusi total atau Ft sama dengan Fh ditambah Fp sama dengan C1E pangkat negatif 6,45T ditambah C2E pangkat negatif 1,55T ditambah 12. Kemudian untuk memperoleh nilai C1 dan C2 nya dimasukkan syarat batas-batasnya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan solusi total yaitu C1E pangkat negatif 6,45T ditambah C2E pangkat negatif 1,55T ditambah 12. Syarat batas yang pertama yaitu F0 sama dengan 0. Kita masukkan ke solusi total. Ft-nya itu 0 sama dengan C1E pangkat negatif 6,45. T-nya kita gantikan dengan 0, maka dikalikan dengan 0 ditambah C2E pangkat negatif 1,55 dikali 0 ditambah 12. 0 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 1 ditambah 12. 0 sama dengan C1 ditambah C2 ditambah 12. Kemudian 12 nya kita pindah ruas sehingga negatif 12 sama dengan C1 ditambah C2. Kemudian C2 sama dengan negatif 12 dikurangi C1. Kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Syarat batas yang kedua yaitu F aksen 0 sama dengan 1, yang artinya turunan pertama dari F0 sama dengan 1. Maka solusi total yang Fp sama dengan C1E pangkat negatif 6,45T ditambah C2 E pangkat negatif 1,55T ditambah 12 itu kita turunkan sehingga menghasilkan 1 sama dengan negatif 6,45 C1 dikurangi 1,55 C2. Kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua, sehingga diperoleh 1 sama dengan negatif 6,45 C1 dikurangi 1,55 C2 nya kita masukkan dari
persamaan yang pertama yaitu negatif 12 dikurangi C1 menghasilkan 1 sama dengan negatif 6,45 C1 ditambah 18,6 itu dihasilkan dari negatif 1,55 dikali negatif 12 ditambah 1,55 C1. Setelah dihitung menghasilkan negatif 4,9 C1 sama dengan negatif 17,6. Untuk memperoleh C1-nya dapat kita bagi dari negatif 17,6 dibagi negatif 4,9 yang sama dengan 3,59 sehingga kita peroleh nilai C1-nya 3,59. Nah, dari nilai C1 tersebut kita substitusikan ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai C2. Sehingga C2 sama dengan negatif 12 dikurangi 3,59. C2 sama dengan negatif 15,59. Nah, setelah kita memperoleh nilai C1 dan C2, kita dapat masukkan ke solusi totalnya, sehingga kita dapatkan tegangan pada kapasitor atau VC sama dengan 3,59 E pangkat negatif 6,45 T dikurangi 15,59 E pangkat negatif 1,55 T ditambah 12. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga materinya mudah dipahami. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan persamaan diferensial biasa orde 2. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.